Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على مسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطس فحمد الله فسمته وإذا مرض فعوده وإذا مات فاتبعه. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan pengurus masjid, alim ulama, imam masjid, tokoh masyarakat, yang besar tak dapat kami sebutkan gelar, yang kecil tak dapat sebutkan nama. Mudah-mudahan kita yang hadir pada subuh yang mulia ini di bulan yang mulia Sayyidus Suhur Ramadan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang diridhoi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin, yang bermakna segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta ini, yang telah menciptakan langit tanpa tiang, menciptakan bumi tanpa atap. Dialah Allah yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Hingga subuh yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang terbesar yang Allah berikan di pagi yang mulia ini tentunya adalah nikmat hidup. Ketika kita bangun dari tidur kita malam tadi, kita dibangunkan oleh Allah, yang mana bangun ini tidak ada bisa memiliki kekuatan kita tersendiri, kecuali Allah izinkan kita bangun. Maka ketika kita bangun dari tidur tadi, maka ucapan syukur yang kita ucapkan adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bengkau ya Allah yang telah memberikan kehidupan setelah kematian. Maka tidur yang kita lalui itu adalah mati, dan Allah berikan kehidupan setelah mati. Maka umat Islam yang tidur mereka diawali dengan doa, maka tidur yang kita lakukan itu adalah ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jangan kita tunggu dulu apakah doa kita ini terkabul atau tidak. Melakukan doa itu sendiri sudah bernilai ibadah. Inilah yang membedakan kita dengan saudara kita yang tidak Islam. Bukan sedikit orang yang tak bangun dari tidurnya. Ada di tempat kami, Pak, Bu, dia tinggal modalnya saja lagi. Kalau tinggal modalnya saja lagi, ini atuk dan nenek. Anak sudah ikut, yang punya istri dibawanya istrinya. Yang perempuan dibawa oleh suaminya. Tinggal lagi dia suami istri. Asli orang Bali. Nah, jadi kalau ada tua-tua ni romantisnya kurang lagi kan, Bu. Biasanya yang cepat bangun tuh ibu-ibu. Biasanya dikusuk-kusuknya masnya, mas bangun subuh, mas dah azan. Kalau ni ndak, sambil tegak aja ibu tuh ngomong, Pak bangun dah azan dah, katanya. Ambil uduk lah ibu ni. Setelah ambil uduk dibangunkan lagi, sambil lewat ambil mukennah, ambil sejadah. Pak duluan ya, jangan lupa kunci pintu, subuh nak qomat orang lagi. Berangkat dia. Selesai salat subuh, diintipnya dari pembatas perempuan yang laki-laki. Ditengok suami tak ada.
Balik dia ke rumah, ditengoknya suami masih posisi tadi. Tak ada respon, tak ada pergerakan, dipegang kaki dah dingin. Dicoba letakkan jari di hidung, tak ada lagi udara. Rupanya ketika dia ngomong berangkat tadi itu sudah tak ada lagi. Rupanya bisa dan ada yang meninggal ketika tidur. Jadi kalau tidur kita diawali dengan doa, maka tidur ibadah. Kalaupun kita dipanggil oleh Allah, dipanggil dalam keadaan beribadah. Makan juga seperti itu. Makan jika diawali dengan doa, maka makan kita juga bernilai ibadah. Bukan sedikit juga orang yang meninggal ketika makan, menyangkut tulang di kerongkongannya, infeksi, dibawa ke rumah sakit, sudah infeksi, banyak penyakit yang timbul, sebab menyebab tercekik tulang, itu pula yang membuat dia meninggal. Kalaulah makan kita tadi diawali dengan doa, maka makan kita ini bernilai ibadah. Apalagi makan ini mengikuti sunnah Nabi, mengunyahnya 33 kali. Macam mana Bu? Sesuai subuh tadi sarapan 33 kali. Cuma 3 aja Ustaz. Satu kanan, satu kiri. Gol langsung. Kita ni memang suka memotong-motong. 3-3 dibuatnya di 3. Oleh karena itu, kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak minta bayar atas nikmat yang Allah berikan. Allah tidak minta ganti atas apa yang Allah berikan, karena Allah tahu kita ini tak akan sanggup mengganti, membayar apa yang diberikan oleh Allah. Lalu apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala? Udhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah oleh kalian nikmat yang kuberikan. Salah satu mengingatnya adalah dengan mengucapkan, dengan membasahi lidah kita dengan zikir alhamdulillah. Imam tadi kita mengajaknya kita berzikir sebanyak 33 kali. Salah satu zikirnya adalah alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lalu ditutup dengan alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Mudah-mudahan kita pandai dan bisa menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita lapaskan buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lapas Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Mudah-mudahan nanti di yaumil akhirat kita diakui oleh Rasul sebagai umatnya. Karena mengaku itu sangatlah mudah dan murah. Mengaku itu. Kenal dengan wali kota Pekanbaru. Oh kenal aku, kenal. Udah hampir 2 tahun dia PJ. Ngaku. Yang bapak tu kenal tak dengan kau? Itulah. Entah kenal atau tidak. Jadi mengaku itu mudah dan murah. Tapi diakui itu sangatlah mahal. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diakui nanti oleh Rasulullah sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita subuh hari yang berbahagia ini adalah hak muslim terhadap muslim lain, ada 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'ah." Berpegang teguhlah kalian kepada tali. Ada yang menyebut maknanya tali Allah. Yang kedua maknanya adalah agama Allah, yakninya syariat Islam. Berpeganglah teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Setelah berpegang teguh kepada agama Allah, Allah larang kita setelah ayat ini, wala tafarraqu. Jangan bercerai-berai. Jangan memutus silaturahmi. Setaat apapun kita beribadah kepada Allah secara hablum minallah, infak tak terhitung, zakat tak terhitung, sedekah tak terhitung, haji dan umrah tak terhitung berapa kali, solat sunnah malam, namun dia lakukan tafarraqu. Dilakukannya bercerai-berai, dirusaknya hablum minan nas,
ini tidak ada nilainya berpegang teguh kepada agama Allah. Maka yang dilarang oleh Allah, jangan kalian bercerai-berai memutus silaturahmi. Apalagi bercerai-berainya karena agama. Selagi itu bukan yang pokok, maka Rasulullah katakan perbedaan itu adalah rahmat. Jangan gara-gara kita kunut subuh dengan tidak kunut subuh, kita bercerai-berai. Aturannya ketika berjamaah, kuncinya adalah kita makmum mengikuti imam. Imam tugasnya memimpin jamaah. Jangan terbalik. Ada imam yang mengikuti makmum. Dan makmum dia egois, dia pengennya apa saja yang paham oleh dia dikerjakan. Maka ada disebut dengan imam jahil, ada juga namanya makmum jahil. Macam mana imam jahil itu, Ustaz? Contoh imam jahil itu, Bu. Saya Khairul Amin. Solatlah di masjid ibu. Datang saya ke masjid Darul Aman. Karena saya kenal dengan garimnya, dengan imamnya, disuruhnya saya imam. Ustaz. Dan saya tahu masjid ini jemaahnya solat subuh pakai kunut. Ketika saya bangkit dari ruku, saya biasa tak pakai kunut. Ini contoh nih Pak. Sami Allahu liman hamidah. Saya tak berkunut, tapi saya kasih waktu lama. Lama saya tegak, tapi tak berkunut. Agak-agak 3 menit, baru saya sujud. Allahu Akbar. Selesai solat ditanya, ngapu Ustaz lama tadi setelah tasmik bangkit dari ruku itu? Dijawablah imam jahil tadi. Saya ngasih kesempatan ke makmum, bagi yang berkunut, kunutlah dulu. Saya kasih waktu 3 menit. Ini namanya imam jahil. Dia tu ditunjuk untuk diikut, bukan mengikuti makmum. Itu contoh imam jahil. Ada lagi makmum jahil. Makmum jahil ini, ketika imamnya ini tak berkunut, dia kunut sendiri belakang. Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd, kata imam. Karena dia tak kunut, langsung dia sujud. Allahu Akbar. Kunutlah bapak dia sendiri. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afai. Imam lah tahiyat akhir. Karena dia tak biasa, tak hafal tahadai-hadai, terbalik-balik membaca kayak baca Al-Kafirun, tak selesai-selesai. Assalamualaikum warahmatullah, kata imam, dia baru kunut. Itu namanya makmum jahil. Jadi ketika kita jadi makmum, apa yang dilakukan imam itu ikut. Dia kunut, aminkan kunutnya. Angkat tangan adab berdoa. Tapi kita tak boleh berprasangka, ada kawan tak angkat tangan kunut, boleh jadi dia tetap mengaminkan. Tapi dia tak angkat tangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena agama, perbedaan kita yang cabang, kita putus silaturahmi. Tak mau kita tegur sapa, tak mau ucap salam ke kawan. Maka Allah ingatkan kepada kita dalam ayat ini, surah Ali Imran, fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi. Salah satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah ikhwana, persaudaraan. Itu nikmat terbesar yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya adalah ikhwana, persaudaraan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk menjaga persaudaraan kita supaya kita tidak bercerai-berai, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya antara muslim dengan muslim satunya ini saling memiliki hak dan kewajiban. Ada haknya, ada kewajibannya. Yang pertama disebutkan dalam hadis riwayat Muslim yang sanadnya adalah Abu Hurairah. Kata Rasul, muslim terhadap muslim satunya memiliki hak 6. Yang pertama adalah iza laqitahu fasallam alaihi. Apabila dia berjumpa, maka ucapkanlah salam.
Jadi mengucapkan salam kepada saudara kita berjumpa itu haknya seorang muslim. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Salam seperti apa Pak Ustaz? Salam ketika berjumpa. Berjumpa dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu wajib kita jawab. Atau salamnya protokol atau ustaz ketika menyampaikan tausiah. Yang tak perlu dijawab salamnya salam imam tadi. Itu jangan dijawab. Kalau ibu jawab salam tadi itu, ibu ulang salat subuhnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kata ustaz kalau ucap salam, ya wajib saja. Waalaikumsalam. Itu batal salat subuh kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa keutamaan bagi seorang yang mengucapkan salam pas berjumpa? Dalam sebuah riwayat, datanglah menghadap dengan emosi sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar ini memang agaknya egoisnya tinggi, agak mudah pemarah. Datanglah dia kepada Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong selesaikan masalah kami. Saya tak tahu menahu apa salah saya. Kemarin sahabat kita Abu Bakar Siddiq berjumpa denganku, dia tak menatap wajahku. Dan dia tak mengucapkan salam kepadaku seperti mana biasanya dia mengucapkan salam denganku jika berjumpa. Tak ada angin, tak ada hujan ya Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar marah kepadaku, kata Umar bin Khattab. Kata Rasulullah, hai Umar, pergilah kamu berwuduk dulu, solat sunnah di Masjid Nabawi. Solatlah Umar bin Khattab, selesai solat, Assalamualaikum kiri kanan. Nampak oleh dia dari jauh Abu Bakar berjalan dan hampir berjumpa dengan Nabi. Kata Umar bin Khattab, ini barangnya. Tak payah-payah lagi kita biar diselesaikan langsung di depan Nabi. Selesai salam, Umar ni tegak langsung menyampaikan Rasulullah yang sudah dahuluan Nabi dengan Abu Bakar bercerita. Kata Umar, ya Rasulullah, inilah Abu Bakar itu yang saya cakap tadi itu. Tolonglah damaikan kami berdua. Nabi tak pengen sahabatnya yang istimewa dua orang ini terjadi perselisihan. Tak ingin terjadi perceraian. Maka Nabi sampaikan kepada Abu Bakar, hai Abu Bakar, betul engkau marah kepada Umar. Tak kau tegur dia, tak mau kau nengok wajahnya, tak kau ucapkan salam waktu jumpa kemarin. Apa salah Umar kepada engkau sehingga kamu diam, dingin kepada Umar bin Khattab? Apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, kaum muslimin yang dirahmati Allah? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dulu pernah mendengarkan engkau bersabda ya Rasulullah, apabila dua orang muslim berjumpa, lalu yang pertama kali yang mengucapkan salam kepada saudaranya, maka Allah akan bangunkan dia nanti di akhirat surga, istana di surga. Siapa yang pertama ketika berjumpa dua muslim tadi mengucapkan salam, maka Allah bangunkan istana untuknya di surga nanti. Waktu itu ya Rasulullah, pas jumpa dengan Abu Bakar sama Umar, kata Abu Bakar, saya ingin kali itu istana itu miliknya Umar dan tak ingin saya yang punya terus. Jadi saya ulang, Bu, rupanya Abu Bakar tu diam, pengen dia Umar yang duluan mengucapkan salam biar dia dapat istana di surga. Tapi Umar dah keduluan prasangka buruk kepada Abu Bakar. Ketika mendengarkan jawaban dari Abu Bakar, Umar ini tertunduk malu meneteskan air mata, di peluknya Abu Bakar minta maaf kepada Abu Bakar. Jadi keutamaan kita berjumpa dengan sahabat kita, maka ucapkanlah salam, Bu. Jangan teriak, "Hai jeng, dah lama nak jumpa." Cupika-cupiki, lupa salam. Berjumpa. Bapak-bapak juga, "Hai bro, apa kabar? Sehat?" Rupanya kita yang Islam ini
ngikut sunnah Nabi, jika berjumpa maka ucapkanlah salam. Inilah yang membuat umat Islam ini tak ada nanti yang masuk neraka. Kita ni umat Islam semuanya masuk surga. Ini menengok wajah-wajah jemaah Masjid Darul Aman ni, insya-Allah penghuni surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Boleh jadi hari ini kita tak bertetangga di bumi. Rumah ibu dengan rumah ibu satu, rumah bapak dengan bapak satu, jemaah dengan ustaz berbeda, tak bertetangga. Tapi mudah-mudahan nanti kita semuanya bertetangga di dalam surga. Ibu-ibu, bapak-bapak tengok jugalah ustaz-ustaz nanti di surga. Kalau masuk kita nanti dalam surga, bapak ibu jemaah tengok ustaz-ustaznya. Mana lah Ustaz Khairul Amin tak nampak. Jangan-jangan tak masuk surga dia ni. Jadi ketika bapak ibu lagi sibuk menengok-nengok mencari-cari, saya lambaikan dari lantai 2. Bu, saya di sini. Setuju, Bu? Ibu sebelah kanan tak setuju, saya tengok. Kadang ada juga jemaah kan tak setuju ustaz masuk surga. Tak apalah Bu, kalau ibu tak setuju saya lantai 2, lantai 1 pun tak apa-apa. Yang penting kita semuanya sama-sama masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Bayangkan kalimat salam itu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya doa keselamatan atas kamu, rahmat dan berkah dari Allah untukmu. Sunnah mengucapkan itu. Tentu ketika orang mendoakan berbuat baik kepada kita, maka tentu kita balas. Karena ayat dalam Al-Quran menyebutkan, jika ada saudara kita membuat kebaikan kepada kita, maka balaslah kebaikan itu yang lebih. Kalau dia beri 1, kalau bisa kita beri 2. Kalau tak bisa 2, setidaknya sepadan kita dengan kebaikan yang diberikannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita coba biasakan. Yang sudah biasa kita perbaiki dan kita maksimalkan. Yang belum, ibu-ibu terutama yang jeng-jengan besti-bestian itu, jika berjumpa nanti ucapkan dulu salam, baru teriaklah hai jeng, hai besti. Setelah ucap salam, pokok salam dulu. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iza da'aka fa'ajibhu. Jika dia memanggilmu atau mengundangmu, maka penuhilah panggilan itu atau penuhilah undangannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sebentar lagi kita akan menghadapi hari kemenangan, hari raya Idul Fitri. Terkadang setelah sholat, jangan lupa ke rumah nanti ya, kue banyak tuh, kursi pun dah saya ganti, gorden juga. Tengoklah, maka diundangnya kita kan Pak. Atau syukuran, ini insya Allah syukuran, undang. Ingatlah Bapak Ibu, ketika kita diundang oleh saudara kita, maka dia memiliki hak adalah untuk didatangi, dipenuhi undangan tersebut. Namun jika kita tak bisa, jangan kita ucapkan insya Allah. Insya Allah itu diucapkan apabila kita memang bisa. Tak ada halangan, tak ada rencana, belum ada yang akan kita lakukan sebelum undangan dia itu. Itu baru ucapkan insya Allah. Jangan jadikan insya Allah itu kambing hitam, daripada yang mengundang itu tak enak hati. Ada kita ni sebagian seperti itu. Besok datang ke rumah mendoa ya, jangan lupa ya. Padahal dia ada janji dengan cucunya bawa ke mall. Waktu yang sama. Udah janji ibu-ibu ini dengan jeng-jengnya untuk ada kegiatan lain. Karena segan tak enak hati, diucapkannya insya Allah. Sampai ke lutut insya Allahnya. Waktu itu lagi duduk diundangnya. Nah, ingatlah Bapak Ibu, insya Allah ini bukan kata-kata mutiara Arab. Insya Allah ini salah satu kata kalimat yang terdapat dalam Al-Quran. Yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, maka akan jumpa kalimat insya Allah. Maka berhati-hatilah bagi yang mempermainkan insya Allah. Insya Allah yang kita ucapkan itu akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga adalah bila dia meminta nasihat,
maka berilah nasihat. Terkadang kita ini selalu suka menasihati orang, tapi jarang kita mau diberi atau meminta nasihat. Ada seorang khulafa Rasyidin, bukan khulafa Rasyidin, Amirul Mukminin, seorang khalifah, pemimpin. Dia pergi sendiri mengendarai unta tanpa pengawal. Datang dia mencari seseorang yang namanya waktu itu yang lebih populer namanya Bahlul. Namanya Bahlul. Kalau menteri kita namanya Bahlil. Dia agak tipis-tipis juga nih. Tapi artinya beda. Kalau Bahlul ini bodoh. Atau gila. Orang menyebutnya dia gila, tapi di hadapan Allah, di sisi Allah dari segi ibadahnya, dia yang paling luar biasa. Mungkin dia ni sudah sampai ke tingkat wali. Jadi kalau ada yang nyebut ada yang gila jadi wali, mungkin dia termasuk itu. Datanglah Amirul Mukminin ini minta nasihat. Ya Bahlul, saya datang ingin minta nasihat kepadamu. Tidak salah. Engkau orang besar, pemimpin nomor 1 di negeri ini. Masa minta nasihat ke saya orang ini gila? Kata khalifah ini, memang orang melihat engkau seperti orang gila, tetapi aku melihat engkau inilah orang yang layak diminta nasihat. Berikanlah aku nasihat. Dipepet dia terus, didesak terus, minta nasihat. Akhirnya diberi nasihat. Kalau pengen juga kau ingin minta nasihat bagaimana cara hidup ini selamat dari dunia dan selamat nanti di akhirat, maka amalkanlah nasihatku ini. Silakanlah engkau berbuat dosa di muka bumi ini. Engkau langgar perintah Allah. Engkau kerjakan larangan Allah. Tapi setelah itu, carilah makanan yang bukan punya Allah. Carilah makanan dan minuman yang bukan milik Allah. Dah mulai dia tertegun. Wahai guruku, tadi panggil Bahlul ni lah malai baca tuan guru dia. Tidak ada sesuap pun, sebiji pun, seteguk pun makanan dan minuman yang ku makan di muka bumi ini kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Disitulah dinasihati oleh Bahlul tadi. Wahai tuanku, engkau tahu yang engkau makan adalah nikmat Allah, yang kau minum adalah pemberian Allah, yang kau pakai adalah rizki dari Allah. Lalu kenapa engkau berani melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah? Kenapa engkau masih berani bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, wahai tuanku, silakan engkau berbuat seenak mungkin. Mau buat dosa, mau buat ini dan itu. Setelah itu cari tempat di muka bumi ini yang bukan milik Allah. Dijawab oleh Amirul Mukminin ini, seorang khalifah yang mulia ini. Tidak ada sejengkal pun tanah di dunia ini yang bukan milik Allah. Lalu kenapa engkau masih berani melawan, melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala? Padahal engkau tinggal di bumi ini. Engkau tinggal di bumi yang Allah ciptakan ini, yang diciptakan tanpa tiang. Kalau Masjid Darul Aman banyak tiangnya. Kalau tidak ada tiang ni tak bisa tegak masjid kita ni. Diciptakan langit tanpa tiang, diciptakan bumi tanpa atap. Lalu kenapa engkau masih berani bermaksiat? Dah merah pipinya, sudah bergelinang air mata minta nasihat. Yang ketiga nasihatku, silakan engkau berjudi, silakan engkau mabuk-mabukan, silakan engkau berzina wahai tuanku. Tapi carilah tempat di mana Allah tak nampak engkau melakukan itu. Carilah tempatnya. Menangis khalifah ni. Ya Tuan Guru, tak ada tempat di mana Allah tak tahu apa yang kukerjakan. Allah itu maha basir, maha sami', maha melihat, maha mendengar. Apa gerak-gerik kita yang kita kerjakan Allah tahu. Lalu kenapa engkau masih berani berbuat maksiat? Menangis khalifah ini Bapak Ibu. Masih berani engkau ingin berbohong. Ini kita puasa ini Bapak Ibu,
melatih kita untuk menjadi orang yang jujur. Ibadah yang melatih kita menjadi orang jujur ini inilah puasa. Tak bisa kita mendahulukan berbuka, melambatkan sahur, tak bisa. Kalau dah azan selesai sudah. Tak bisa kita cepatkan, kita tambah waktunya. Kalau azan maghrib tak bisa pula dilambat-lambatkan. Marah jemaah kita. Dah ngaji di orang di Masjid An-Nur, diambil mikrofon oleh garim kita. Bapak Ibu, untuk berbuka hari ini ditunda dari masjid kita agak 5 menit. Itu datang jemaah semua ni. Kita ganti garim baru ajalah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka puasa ini adalah ibadah privasi, ibadah pribadi. Yang tahu puasa atau tidak adalah kita dengan Allah. Datang ibu ke masjid ini kumur-kumur 3 kali, keluar 2. Yang satu hilang. Nanti tengok kiri kanan tidak ada orang kan? Memang orang lain tak nampak, tapi Allah nampak kita. Maka tak ada Allah yang tak tahu apa yang kita kerjakan. Yang terakhir nasihatnya Bahlul tadi kepada tuannya itu, silakanlah engkau berbuat semaumu di muka bumi ini, mau bermaksiat, berbuat dosa, berjudi dan sebagainya. Bisakah engkau mengundur 1 jam saja dari kematianmu? Silakanlah engkau lakukan. Tak ada satu orang pun yang dapat menunda kematiannya. Kalau sudah waktunya, ya datang berangkatlah kita. Kalau ikut standar Nabi, umur kita ini Bapak Ibu 63 tahun. Ini saya nak nakut-nakutin. Yang jemaah Masjid Darul Aman yang punya umur hari ini 62 tahun, 11 bulan 23 jam. Berarti sejam lah itu. Perbanyak istighfar, perbanyak doa, ya tak? Oh Ustaz, saya umur dah 68, dah 70. Jangan kira malaikat lupa. Allah lagi memberikan bonus kepada kita untuk memperbanyak bekal. Wa tazawwadu fa inna khairizadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka ibadah yang menghasilkan takwa itu adalah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang berpuasa betul-betul berpuasa, maka Allah hadiahkan dia predikat la'allakum tattaqun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga. Jika engkau diminta nasihat, berilah nasihat. Yang keempat, jika saudaramu bersin, lalu dia mengucapkan kalimat alhamdulillah, maka ucapkanlah yarhamkumullah. Kenapa kita mesti mengucapkan alhamdulillah ketika bersin? Rupanya dunia kesehatan meneliti bahwa ketika kita bersin, semua saraf kita ini yang ada di tubuh ini terhenti ketika bersin itu. Ada sekitar 1 detik, maka sekitar 1 detik itulah jasad kita ini mati. Tak ada jaminan setelah bersin itu bisa hidup. Tapi yang kita rasakan selama ini, habis bersin kita masih hidup. Maka disunahkan kita mengucapkan alhamdulillah. Karena Allah masih memberikan detak jantung. Masih ada ruh di dalam jasad ini. Ketika kita hidup, ruh ini terkurung di dalam jasad. Hari ini ruh itu terkurung di dalam jasad. Nanti di akhirat, jasad yang terkurung di dalam ruh. Maka yang merasakan nikmat nanti di akhirat, yang merasakan azab pun di akhirat, keduanya, jasad dengan ruh. Maka ketika bersin, maka bersyukur kita setelah itu mengucapkan alhamdulillah. Jangan diam saja, karena ada didoakan nanti oleh saudara kita, yarhamkumullah. Semoga Allah mengasihi kamu. Semoga Allah menyayangi engkau. Bersin, arahkan ke sebelah kiri. Sunnahnya ke sebelah kiri. Tapi ini kondisional juga. Kalau ada kawan sebelah kiri, sebelah kanan kosong, jangan dipaksakan ke kiri. Ini betul-betul nih kajian ini diperhatikan. Kata Ustadz sebelah kiri katanya. Habis muka kawan tuh. Bersinnya jam 3 pula tuh Pak. Puasa pula lagi kan. Banyak saljunya.
Kawan pingsan ni buat dia nak. Maka jangan pula dipaksakan ke sebelah kiri. Hantam ke sebelah kanan. Maka bersyukur, ucapkan alhamdulillah. Masih diberikan oleh Allah nikmat hidup kepada kita. Yang kelima adalah bila saudara kita sakit, maka jenguklah. Ini hak muslim terhadap muslim lain. Kalau dia sakit, maka jenguklah. Saya yakin dan percaya masjid kita ini ada kegiatan, bahkan ikatan sosial kematian. Kalau dia sakit, dirawat di rumah sakit 3 hari, dijenguk. Adalah ketuanya itu bagian sosial, bagian yang menjenguknya. Kalau dia dirawat di rumah seminggu, dijenguk. Dia jenguk dia. Ini Nabi mengajarkan bahwa ada bahkan bukan yang muslim, Bu. Ini dalam riwayat ni, kalau ketika Maulid Nabi selalu disampaikan oleh ustaz-ustaz buya-buya kita sirahnya. Ada yang non muslim, Yahudi, kafir ini, asal Nabi lewat diludahinya, Bu. Meleleh ludahnya ke muka Nabi. Macam-macam tempat posisinya kena. Asal lewat Nabi diludahinya, asal lewat diludahinya. Seminggu sudah setelah itu tak ada yang meludahinya, Bu. Pak, kangen pula Nabi dengan ludahnya. Mana orang yang meludahi ini? Ditanya oleh Nabi, mana si fulan yang meludahi saya ini? Kata tetangganya, udah seminggu pula dia sakit katanya. Apa enggak tak sakit? Nabi yang diludahinya. Nabi yang diludahinya, Bu. Balik Nabi ke rumah, hai istriku, bungkuskan aku makanan, roti dan kurma kering. Aku ingin membesuk, menjenguk ada saudara yang sakit. Datang dia ke rumah, di tokonya pintu, dibukanya. Nampaklah kawan ini sedang sakit parah. Terduduk dia langsung nengok yang datang itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang selalu dizoliminya, diludahi, dia orang pertama datang untuk menjenguk dia sakit, mendoakan dia agar sehat. Karena itu pula lah sebab menyebabnya hidayah masuk ke dadanya, dia akhirnya masuk Islam. Ya Rasulullah, dah seminggu aku sakit, saudara aku tahu sakit, tetangga tahu saya sakit, sampai hari ini belum ada yang menjenguk kecuali engkau. Memang engkau berhati mulia. Saksikanlah aku, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini bisa tak kita amalkan, Ibu? Asal datang kita pergi solat ke Masjid Darul Aman, diludahinya kita. Asal lewat kita diludahi juga, Pak. Hari ketiga diludahinya juga. Hari keempat hilang, ada dia. Bertanyalah kita, mana kawan yang meludahi awak tu? Sakit dia, Pak. Sakit dia, Bu. Apa kita pulang ke rumah, pergi menjenguknya? Saya yakin pasti Ibu pulang juga. Tapi yang Ibu ambil bukan roti. Ibu ambil surat Yasin. Pun nak mati sekalian, biar kita doakan Yasin langsung dia. Begitu kita ni nak sakit, orang yang suka menzalimi kita ni, kita doakan kalau bisa paling parah dia sakitnya. Tidak sekalian mati, biar kita bacakan Yasin langsung. Jadi kalau dilihat Islam ini dari pemeluknya, maka banyak orang tak akan tertarik dengan Islam. Tapi kalau ditengok Islam ini berdasarkan akhlaknya Rasulullah, maka orang akan tertarik. Banyak orang dapat hidayah masuk Islam karena akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika sakit saudara-saudara kita, maka jenguklah. Maka ketika bersalam-salaman selesai solat itu, atau pas berjumpa itu, lihat wajahnya, lihat matanya. Setelah ucapkan salam, tanya sehat. Jadi nampak, kalau nampak pucatnya, ini nampak pucat. Ngapa pucat? Dompet tak ada isi. Akhir bulan. Kan boleh jadi kan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, hak muslim terhadap muslimnya adalah bila dia meninggal, maka iringilah jenazahnya. Apa yang keenam, Bu? Jika dia meninggal, iringilah jenazahnya. Maksudnya ikutlah fardu kifayah. Apa, Bu? Dah masuk surut dah habis ni? Yang terakhir adalah jika saudara kita meninggal, maka iringilah jenazahnya. Ikut kita memandikannya. Barang siapa yang ikut memandikan jenazah, kata Nabi, dapat dia pahala 1 qirat.
Satu kirat itu satu bukit Uhud. Ini jemaah Darul Aman ini dah berangkat umroh semua, nampak bukit Uhud tu. Tapi Ustaz, awak nak ikut memandikan, tapi dah masuk keluarganya aja dalam. Jangan ikut juga. Keluar. Berarti kita belum ada rezeki satu kirat memandikannya. Cari kirat berikutnya, yakninya mengapaninya. Oh, belum selesai mandi dah duduk bapak tu. Menunggu nak ngapani. Cari kirat yang lain. Kirat yang ketiga adalah ikut menyolatkan. Namun aneh kaum muslimin sekarang, terutama ibu-ibu ni, saya ingatkan jemaah Darul Aman, ketika orang meninggal bertakziah, selalu yang dibawa dan tak pernah lupa dibawanya adalah beras. Dan yang sering ditinggalkannya adalah mukenahnya. Ayolah bu, ikut solat. Kan mesti ibu yang meninggal. Koncoar ibu, jeng-jengan ibu ini. Satu majlis taklim. Tak mau dia ikut menyolatkan. Padahal ikut solat itu dapat dua pahala. Pahala untuk yang menyolatkan, doa untuk yang meninggal. Ini yang dibawanya beras. Untuk siapa beras ini bu? Untuk orang hidup atau yang mati? Untuk orang yang hidup. Maka saya sampaikan setiap pengajian, tak boleh makan di rumah orang mati. Pas di Mina saya tausiah datanglah pak. Kami Ustaz, jangan Ustaz bilang macam itu tadi. Kami makan tahlilan kami 7 hari. Iya, saya kan bilang tadi tak boleh makan di rumah orang mati, tapi di rumah orang hidup boleh, saya bilang. Oh, baru dia berubah aja. Nah, besok kami undang Ustaz balik katanya. Rumah orang mati di mana, Bu? Di kuburan. Emang mau makan di kuburan? Enggak kan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jika tak ada yang dapat menasihati kita untuk ingat kepada Allah, tidak ada orang yang dapat mengingat kita untuk beribadah, maka cukuplah kematian ini mengingatkan kita kepada Allah. Maka ikut kita dalam mengiringi jenazah, bahwa itu akan terjadi juga kepada kita nantinya. Maka kalau sering kita ikut fardu kifayah, insya Allah Allah akan balas. Banyak juga nanti orang yang ikut menyolatkan kita, mendoakan kita. Maka besok ibu-ibu yang ikut bertakziah, jangan lupa bawa mukenah. Kalau beras tertinggal tak apa-apa. Yang bahayanya tertinggal mukenah solat. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama, terutama bagi kita sendiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.